Dalam bidang teknologi, sebenarnya negara kita merupakan penyumbang sumbangsi yang cukup besar bagi dunia loh. Benar Toppers, terdapat sejumlah ilmuwan jempolan berdarah Indonesia dengan penemuan sangat fenomenal dan berpengaruh besar di dunia. Masih berbicara terkait penemuan, sebenarnya jauh sebelum masa modern seperti saat ini, nenek moyang kita telah berhasil menciptakan penemuan super canggih di masa lalu. Hai Toppers, selamat datang kembali di channel kita ya. Dan di video kali ini kita akan membahas 5 penemuan canggih nenek moyang Indonesia yang sempat terlupakan. Yang pertama, teknik bangunan yang tak kalah dari piramida Mesir. Banyak orang terperangah dengan kecanggihan sistem pembangunan piramida Mesir ya. Bagaimana bisa orang di masa lalu yang dianggap memiliki pengetahuan masih dangkal mampu membangun sesuatu yang menakjubkan seperti itu? Akhirnya orang kemudian mengambil kesimpulan bahwa penduduk Mesir merupakan bangsa cerdas yang sudah mengimplementasikan teknologi canggih. Percaya atau tidak, sebenarnya nenek moyang kita juga sama Toppers. Mereka juga telah memiliki ilmu teknik pembangunan yang mengagumkan. Salah satu buktinya adalah tentu saja Candi Borobudur. Tengok saja ya bagaimana bangunan sebesar ini bisa bertahan sedemikian lama padahal tidak menerapkan dasar cor atau paku bumi. Bahkan kesimetrisannya sedemikian gila, baik batu-batu penyusun dan lain sebagainya. Belum lagi stupa-stupa yang ada di sana ya. Sangat membanggakan Toppers, bahkan dengan teknologi yang sekarang manusia belum tentu bisa membangun yang serupa dengan Borobudur. Yang kedua, Jung Jawa, teknik perkapalan dahsyat nenek moyang. Selain kapal pinisi, para pendahulu kita juga memiliki sebuah kapal yang melegenda, Jung Jawa namanya. Kapal jenis ini tenar pada abad ke-8 dan bisa dibilang sebagai kapal raksasa paling besar se-Asia Tenggara atau bahkan mungkin seluruh Asia. Jung Jawa memiliki bobot rata-rata hingga kurang lebih 1000 ton loh, sehingga mampu mengangkut pasukan dalam jumlah besar. Dikatakan dalam sejarah, dalam membangun kapal raksasa ini orang di masa lalu tidak mempergunakan paku. Mereka murni mengandalkan teknik-teknik khusus sehingga kapal bisa sedemikian kokoh. Kalau soal ukuran, banyak yang menduga jika Jung Jawa mungkin hampir sebesar kapal induk pada masa kini. Yang ketiga, teknik penempaan besi dan penemuan metal terkuat. Ketika melihat sebuah keris, kita mungkin akan berpikir ya jika senjata satu ini dibuat dengan teknik yang sangat sederhana, bahkan terkesan apa adanya. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian Toppers. Keris yang memiliki lekuk-lekukan khas itu dibuat dengan teknik yang sangat sulit. Untuk membuat satu buah keris saja dapat menghabiskan ratusan lebih lembaran besi yang ditempa berulang kali, sehingga tercipta sebuah senjata dengan kepadatan yang sangat sempurna. Tidak semua keris dibuat dengan menggunakan bahan besi ya. Beberapa di antaranya menggunakan bahan titanium, semacam metal yang sangat keras, namun juga ringan dibawa. Nenek moyang kita dulu telah menemukan bahan ini dan sanggup mengolahnya dengan baik. Padahal titanium ini perlu dilebur dengan panas hingga mencapai 60.000 derajat Celcius loh. Dalam proses pengerjaannya, bahan titanium lebih sulit dibandingkan dengan besi. Namun uniknya, bahan ini baru terkenal pada tahun 1940-an ya. Padahal nenek moyang kita sudah memanfaatkan bahan yang satu ini sejak lama. Yang keempat, robot mekanikal dengan sistem gerak kompleks. Masa sih nenek moyang sudah bisa menemukan robot? Ya, tapi memang benar begitu Toppers. Meskipun tidak terbalut besi, kabel-kabel atau sensor dan mikroprosesor, tapi pada masa dulu sudah menciptakan konsep robot primitif dengan sistem yang terbilang cukup kompleks loh. Gale-Gale, sebuah boneka manusia mekanis ini merupakan salah satu buktinya. Gale-Gale digerakkan dengan semacam tali yang ditarik ulur yang meskipun sederhana, tetapi gerakannya sangat kompleks.
Boneka ini bisa digerakkan hampir pada seluruh bagian tubuhnya, bahkan termasuk mata dan lidah. Gerakannya begitu luas sehingga sangat mirip dengan manusia, Toppers. Gale-gale sendiri dibuat oleh masyarakat Batak untuk mengenang anak satu-satunya mereka yang sudah meninggal dunia. Yang kelima, karinding, teknik pengusiran hama paling aman di dunia. Penyemprotan pestisida merupakan sebuah cara kebanyakan para petani untuk mengusir hama dan serangga ya. Efektif memang, tetapi bisa menimbulkan efek buruk bagi manusia itu sendiri di masa mendatang. Kembali ke masa lalu, nenek moyang kita juga mengalami problem yang sama, harus menghadapi hama dan serangga, Toppers. Hanya saja cara mereka mengusir hama sangat berbeda. Mereka memakai alat bernama karinding. Secara teknis, alat yang terbuat dari bambu ini mengeluarkan suara yang khas. Indah bagi telinga kita, tetapi tidak bagi serangga. Siapa sangka ternyata alat ini mampu mengeluarkan gelombang low decibel yang membuat serangga terganggu dan ogah dekat-dekat dengan sumber suara. Cara seperti ini sangat aman loh, bahkan bisa dibilang jenius, memerlukan perhitungan matematis yang rumit untuk menghasilkan suara tepat seperti itu. Tapi ya, nenek moyang kita membuatnya begitu saja tuh. Keren kan? Nah Toppers, itulah beberapa bukti kalau nenek moyang kita di masa lalu memiliki pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan like dan komentar.